Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan penuh semangat. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kelas 6 semester 2 kurikulum 2013. Muatan pelajaran matematika dengan materi pembelajaran bangun ruang bagian 1. Bersama saya, Guru SD Jadul. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan semua lonceng, dan tekan tombol like agar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajar matematika tentang bangun ruang. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian bangun ruang, 2. Macam-macam bangun ruang, 3. Unsur-unsur bangun ruang, dan 4. Ciri-ciri bangun ruang. Materi pertama, pengertian bangun ruang. Untuk mengetahui bangun ruang, amatilah gambar berikut ini. Gambar apa saja anak-anak? Ya, itu adalah gambar kaleng susu, gambar piramida, gambar bola. Gambar apa lagi anak-anak? Oh iya, gambar topi ulang tahun, gambar karet penghapus, dan gambar mata jadi. Nah anak-anak, gambar tersebut adalah contoh bangun ruang. Kemudian timbul pertanyaan, apa bangun ruang itu? Bangun ruang adalah suatu bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya, bangun ruang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Materi yang kedua, macam-macam bangun ruang. 1. Kubus, 2. Balok, 3. Prisma, 4. Limas, 5. Tabung atau silinder, 6. Kerucut, 7. Bola. Materi yang ketiga, unsur-unsur bangun ruang. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi bangun ruang adalah permukaan bangun ruang tersebut. Sisi bangun ruang merupakan bangun datar. Mari kita perhatikan gambar. Nah, itulah contoh sisi dari bangun ruang. Rusuk. Rusuk adalah pertemuan 2 sisi pada bangun ruang. Rusuk merupakan garis lurus atau lengkung. Kita perhatikan gambar. Lah, inilah contoh-contoh dari rusuk bangun ruang. Unsur ketiga, titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk pada bangun ruang. Nah, inilah contoh titik sudut. Materi yang keempat, ciri-ciri bangun ruang. Nah, kita perhatikan tabel berikut anak-anak. Nomor 1, gambar nama bangun kubus. Ciri-cirinya, banyak rusuknya 12, banyak titik sudutnya 8, banyak sisinya 6. Ciri khususnya, semua sisi berbentuk persegi dan sama besar.
Semua rusuknya sama panjang. Bangun yang kedua. Gambar. Nama bangun balok. Ciri-cirinya banyak rusuk 12, banyak titik sudut 8, banyak sisi 6. Ciri khususnya sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang. Mempunyai 3 pasang sisi yang berhadapan sama besar. Bangun yang ketiga. Gambar. Nama bangun prisma segitiga. Ciri-cirinya banyak rusuknya ada 9, banyak titik sudutnya 6, banyak sisinya 5. Ciri khususnya mempunyai 3 sisi berbentuk persegi atau persegi panjang. Mempunyai 1 pasang sisi berbentuk sama, yaitu berbentuk segitiga. Bangun yang keempat. Gambar. Nama bangun limas segi 4. Ciri-cirinya banyak rusuknya ada 8, banyak titik sudutnya ada 5, banyak sisinya ada 5. Ciri khususnya mempunyai 4 sisi berbentuk segitiga. Mempunyai alas berbentuk persegi atau persegi panjang. Bangun yang kelima. Gambar. Nama bangun silinder atau tabung. Ciri-cirinya banyak rusuknya ada 2, banyak titik sudutnya tidak ada, banyak sisinya ada 3. Ciri khususnya sisi alas dan atap berbentuk lingkaran, sisi selimut berbentuk melengkung. Bangun yang keenam. Gambar. Nama bangun kerucut. Ciri-ciri banyak rusuk 1, banyak titik sudut tidak ada, banyak sisi 2. Ciri khusus mempunyai 1 titik puncak. Rusuk berbentuk lengkung. Sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut berbentuk juring lingkaran. Gambar yang ketujuh. Gambar bangun. Nama bangun bola. Ciri-ciri banyak rusuk tidak ada, banyak titik sudut tidak ada, banyak sisi 1. Ciri khususnya mempunyai sisi lengkung sebagai selimut. Nah anak-anak, setelah mengetahui ciri-ciri bangun ruang, kamu dapat mengelompokkan bangun ruang menjadi 2 bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar contohnya kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, limas, dan bola. Untuk prisma, cara memberi nama sesuai dengan bentuk alas dan atapnya. Contoh, alas dan atap prisma berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Alas dan atap prisma berbentuk segi 6, maka dinamakan prisma segi 6. Untuk limas, cara memberi nama sesuai bentuk alasnya. Contoh, alas limas berbentuk segitiga, dinamakan limas segitiga. Alas limas berbentuk segi 4, dinamakan limas segi 4. Anak-anak, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Silahkan kerjakan tugas berikut. 1. Gambarlah bangun ruang kubus. Kemudian sebutkan 3 cirinya. 2. Gambarlah bangun ruang limas. Kemudian sebutkan 3 cirinya. 3. Sebutkan 4 bangun ruang sisi datar. Silahkan kerjakan tugas ini pada buku latihan matematika. Dikerjakan yang rapi ya. Berikut contoh lembar kerja. Tulislah nama siswa, nama kamu, kelas dan semester.
Tulis juga muatan pelajaran dan materi pembelajaran. Kemudian tulis soal dan berikan jawabannya. Demikian juga soal nomor 2 beserta jawabannya serta nomor 3. Jika sudah selesai anak-anak, buku tugas kamu serahkan kepada guru di sekolah untuk dikoreksi dan diberi nilai. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.